wabarakatuh. Berilmu berkarakter mandiri. Baik, kita akan belajar mengenai hukum 2 Newton. Kita akan menganalisa hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada gerak suatu benda. Perhatikan video berikut ini. Joko sedang bermain dengan Wawanto naik mobil-mobilan. Joko mendorong Wawanto sedang naik mobil-mobilan. Ternyata bergerak sangat lambat. Akhirnya Joko dibantu oleh Buddha, Debi, dan Wargo agar gerak mobil semakin lebih cepat. Mengapa demikian? Ayo menganalisa. Pertama, pengaruh gaya atau dorongan terhadap percepatan suatu benda yang bergerak. Kedua, pengaruh massa terhadap percepatan suatu benda yang bergerak. Perhatikan video simulasi berikut ini. Baik teman-teman, pada video simulasi ini kita akan belajar menganalisa hubungan antara gaya, massa, dan percepatan yang dihasilkan suatu benda. Pada video simulasi ini, ada 2 besaran yang variabelnya dapat diubah, yaitu besaran massa dan besaran gaya. Untuk massa, kita bisa menggantinya dari 1 kg sampai dengan 5 kg. Sedangkan untuk gaya, di sini ada gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Masing-masing untuk besaran F1 kisaran dari 0 sampai 10 Newton. Untuk F2 dari negatif 5 Newton sampai 5 Newton. Sedangkan pada gaya yang ketiga, kisaran dari negatif 5 Newton sampai 5 Newton. Pada simulasi kali ini, kita ada 3 grafik. Grafik yang pertama, hubungan antara posisi benda dengan waktu. Grafik yang kedua, hubungan antara kecepatan benda dengan waktu. Grafik yang ketiga, hubungan antara percepatan dengan waktu. Pada percobaan yang pertama, kita akan menggunakan massa benda sebesar 1 kg. Kemudian untuk gaya pertama, gaya 1, F1, kita gunakan sebesar 10 Newton. Untuk gaya 2, F2, kita gunakan 2 Newton. Sedangkan untuk gaya 3, F3, kita gunakan sebesar 3 Newton. Sehingga resultan gaya yang dihasilkan adalah 10 Newton ditambah 2 Newton ditambah 3 Newton, sehingga resultan gayanya adalah sebesar 15 Newton. Untuk massa 1 kg ditarik atau didorong dengan gaya sebesar 15 Newton, maka dihasilkan percepatan melalui grafik hubungan antara percepatan dengan waktu sebesar 15 meter per sekon. Kita coba untuk percobaan yang kedua. Untuk massa sama tetap 1 kg, sedangkan untuk resultan gaya akan kita ubah menjadi lebih kecil. Gaya 1 kita ubah menjadi 6 Newton. Untuk gaya 2, F2, kita ubah menjadi 3 Newton. Sedangkan untuk F3, kita ubah menjadi 1 Newton. Sehingga untuk resultan gayanya sebesar 6 Newton ditambah 3 Newton ditambah 1 Newton. Untuk resultan gaya sebesar 10 Newton. Pada massa benda 1 kg ditarik atau didorong dengan gaya
15 Newton, maka dihasilkan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Baik, pada percobaan yang ketiga, untuk resultan gaya kita buat sama, yaitu sebesar 10 Newton. Sedangkan untuk besaran massa kita ubah menjadi 2 kg, sehingga untuk massa 2 kg ditarik atau didorong dengan gaya sebesar 10 Newton, dihasilkan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dari grafik hubungan antara percepatan dengan waktu, kita bisa menganalisa sebagai berikut. Nah, kita sudah belajar menganalisa grafik hubungan antara percepatan benda dengan fungsi waktu. Sekarang, kita akan mencoba untuk menganalisa data yang kita peroleh dari video simulasi tadi. Untuk percobaan pertama, dengan massa 1 kg dan didorong dengan gaya sebesar 15 Newton, didapatkan percepatan sebesar 15 meter per sekon. Percobaan kedua, untuk massa sama 1 kg dengan diubah besar gaya, yaitu 10 Newton, didapatkan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk percobaan yang ketiga, dengan dirubah variabel massa menjadi 2 kg, kemudian gaya tetap yaitu 10 Newton, didapatkan data percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Baik, kita akan membuat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatan benda yang dihasilkan. Kedua, percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa bendanya. Semakin besar massa bendanya, semakin kecil percepatan benda yang dihasilkan. Ketiga, sehingga menurut hukum 2 Newton, A sama dengan F dibagi M, atau F sama dengan M dikalikan A, dengan F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan suatu benda. Baik, akhirnya kita sudah mengetahui hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Sampai berjumpa dan di lain kesempatan. Terima kasih. Berilmu, berkarakter, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.